Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tutor atas waktunya. Ini kami dari kelompok A akan mempresentasikan Capstone Project yang yang akan kami presentasikan. Jadi mulai dari saya, Viali Della Rosatita Elu, saya ditunjuk sebagai ketua kelompok di sini, izin. Saya dari UT Bogor, terus ada Mas Dwi ini dari UT Yogyakarta, Mas Hafid Ilham dari Mojokerto, Mbak Rifki ini dari Jombang, dan Mas Hairul ada dari Karawang, izin. Seperti itu. Untuk berikutnya dimulai dari slide 2 ini Mas Dwi bisa bantu mempresentasikan. Siap, untuk slide kedua ada latar belakang. Ini slide kedua ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, kemudian tujuan, ruang lingkup, metodologi, implementasi, dan nanti yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya merupakan latar belakang. Manajemen keuangan pribadi merupakan keterampilan penting yang masih sering diabaikan oleh banyak individu, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Kurangnya pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran seringkali menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang kurang tepat. Di era digital saat ini, masih banyak yang mencatat keuangan secara manual, bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu, dibuatkanlah sebuah aplikasi sederhana namun efektif yang dapat membantu individu mencatat dan memantau keuangan pribadi secara rutin. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna menjadi lebih sadar terhadap kondisi keuangan dan mendorong kebiasaan hidup hemat dan terencana. Selanjutnya, Mas. Yang selanjutnya merupakan tujuan. Tujuan dari proyek ini yang pertama mengembangkan aplikasi pencatatan keuangan berbasis web yang bekerja secara lokal tanpa memerlukan integrasi dengan server eksternal. Yang kedua, menyediakan fitur pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran yang diklasifikasikan berdasarkan kategori. Selanjutnya, menyajikan visualisasi grafik keuangan bulanan untuk membantu pengguna dalam memantau kondisi keuangan pribadi. Dan yang terakhir, mendorong kebiasaan mencatat keuangan harian melalui antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Monggo dilanjut, Mas Kafid. Dan yang selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari aplikasi ini meliputi registrasi dan login pengguna, input transaksi keuangan, pemasukan dan pengeluaran, kategori transaksi, misalnya makan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Serta riwayat transaksi dan grafik pengeluaran bulanan, serta fitur ekspor laporan keuangan ke format PDF. Aplikasi ini tidak mencakup integrasi dengan rekening bank atau fitur multi-user untuk pengelolaan keuangan rumah tangga secara kolektif, dan aplikasi ini menggunakan local storage browser untuk penyimpanan data transaksi pengguna, sehingga tidak memerlukan server database eksternal seperti MySQL. Yang selanjutnya, metodologi. Metodologi di sini secara diagram sistem keuangan pribadi dari user menuju proses input transaksi. User menginputkan data transaksi, lalu data tersebut diproses analisis dan visualisasi menjadi grafik dan ringkasan. Untuk yang pertama, komponen-komponen dalam diagram entitas eksternal user merupakan pengguna dari aplikasi atau perorangan. User berinteraksi dengan sistem untuk memasukkan transaksi, meminta ringkasan atau grafik keuangan. Proses 1, input transaksi. Proses ini menerima data dari user berupa jumlah uang, jenis transaksi, kategori, tanggal transaksi, dan data tersebut dikirim ke data storage. Yang kedua, data store 1, data transaksi. Penyimpanan data browser yang memungkinkan akses cepat tanpa ketergantungan pada server database. Data ini akan digunakan untuk kebutuhan analisis dan visual. Proses 2, analisis dan visual. Transaksi untuk menghitung total pemasukan dan pengeluaran, serta menyusun grafik bulanan berdasarkan kategori. Data store 2, grafik ringkasan. Menyimpan hasil visualisasi dan laporan keuangan dalam bentuk grafik dan tabel.
serta data visual tersebut disimpan dalam local storage dan di-generate ulang saat dibutuhkan. Alur interaksinya, user memasukkan transaksi, diproses oleh sistem, disimpan ke data transaksi. Lalu user meminta ringkasan atau grafik, sistem mengambil data dari transaksi, lalu memprosesnya, lalu hasil disimpan ke grafik, dan ringkasan lalu dikirim ke user. Mohon dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasinya. Oke, di awal kita akan disambut dengan tampilan login. Kalau sudah punya akun, tinggal masuk saja ya. Kemudian kalau misalkan belum, tinggal klik daftar dan langsung bisa mulai. Oke, begitu masuk ke aplikasi, ada 4 menu utama yang tampil dengan desain sederhana dan jelas. Saya sebutkan satu-satu di antaranya. Yang pertama itu ada ringkasan keuangan. Yang ini tuh fungsinya dashboard utama, user bisa langsung lihat total saldo, berapa pemasukan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua ada tambah transaksi. Disinilah user mencatat uang masuk atau keluar. Kalau pilih dulu jenis transaksinya, masukkan jumlah, pilih kategori, kemudian juga bisa tambah catatan, kemudian disimpan. Kemudian yang ketiga ada riwayat transaksi. Eh, ini tuh untuk mengecek pengeluaran bulan lalu, tinggal pilih bulan dan tahun. Semua data langsung tampil, bisa juga diekspor ke PDF. Cocok kalau mau disimpan atau mau dicetak. Kemudian yang terakhir ada grafik keuangan. Nah, ini fitur visualisasinya. Ada grafik batang dan lingkaran yang membantu kita untuk melihat keuangan secara menyeluruh. Misalnya kita jadi tahu ternyata paling banyak uang kita habis tuh buat keperluan apa gitu. Oke, selesai. Oke, sudah selesai. Jadi kita juga akan implementasikan secara visual video. Ini kebetulan dibantu oleh Mas Hafid untuk pembuatan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafid Ilham. Saya di sini mewakili grup A untuk menyelesaikan capstone project. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami Suaranya nggak kedengeran membuat ya? aplikasi keuangan pribadi Siap. dengan teks tagnya pakai HTML, pakai JavaScript murni, pakai CSS murni. Mohon izin sebentar. Coba kami. Saya Kafid Ilham. Saya di sini mewakili grup A untuk menyelesaikan capstone project. Di sini saya akan mempresentasikan hasil. Belum ada suara videonya. Perkenalkan. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk ke ini aja dulu ya. Nanti kan dikirim ke saya ya link videonya ya. Sekarang kita masuk ke peragaan aplikasinya aja dulu. Siapa yang mau menjelaskan aplikasinya, alurnya? Ya, mungkin dari kami izin. Silakan. Itu kan.
Izin, tutor, apa terlihat izin? Lanjut. Bentar izin. Ini mulai dari daftar akun izin. Ini kita mulai daftar. Ini nama saya Viali. Saya tulis password. Ketika sudah meregis atau daftar akun, kita baru bisa login izin. Bentar izin. Ini ternyata bukan yang oke. Mulai dari daftar akun izin. Ini saya akan coba kasih nama grup A. Ini dengan password yang saya buat. Grup A. Password sudah saya buat. Baru kita masukin. Nah, ini ketika sudah masuk tampilan ini, ada ringkasan keuangan, tambahan transaksi sama riwayat dan grafik keuangannya. Di sini kita coba masukkan pemasukan. Ini saya coba masukkan pemasukannya. Ini kira-kira UMR di Kabupaten Bekasi ini 5 juta. Nah, ini kita tulisnya gaji di bulan 6 tanggal 1 di tahun 2025. Simpan ya, data berhasil terinput izin, dan kita bikin di sini pengeluaran mungkin untuk pembayaran internet di rumah izin. Internet rumah atau wifi. Ini kita kasih kategorinya hiburan izin, di bulan 6 di tanggal 5 misalnya kita mulai pembayarannya. Kita simpan. Sebentar izin. Pengeluaran internet. Oh, ini jumlahnya izin. Jumlahnya itu 250.000. Kategorinya ini internet. Kita simpan. Nah, berhasil tersimpan. Terus satu lagi untuk pengeluaran, mungkin pengeluaran transportasi. Ini kita mulai pisahkan uang transportasinya. Misalnya kita dalam sebulan itu menghabiskan uang transportasi itu 700.000. Ini kategorinya transportasi. Kita mulai pisahkan udah mulai dari tanggal 1 di 2025. Nah, ini ongkos selama 1 bulan, ongkos bensin. Kita simpan. Jadi seperti ini tutor. Ini riwayatnya udah berhasil terinput, neraca penerimaan dan juga pengeluaran juga sudah sesuai. Ketika ada gaji masuk 5 juta, pengeluarannya 700 tambah 250 yaitu 950.000. Hasilnya sudah sesuai bahwa saldo akhirnya itu 4.050.000. Di sini juga grafik keuangannya juga sudah ditampilkan di kolom biru ini. Grafik batangnya ini sebagai pemasukan, pengeluarannya ini yang warna merah muda izin. Jadi dalam hal ini masih besaran pemasukan ini masih menguasai pengeluaran. Nah, ini juga ada pie-nya juga, pie grafiknya, di mana
transportasi ini sebagai pengeluaran yang lebih besar dibandingkan hiburan. Jadi kalau grafik pie ini grafik pengeluaran. Jadi kita bisa tahu pengeluaran yang lebih besar itu di mana sih. Dalam hal ini transportasi sebagai pengeluaran paling besar selama 1 bulan. Dan kalau grafik batang ini menarasikan atau memvisualisasikan sebagai pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi neraca itu sudah bisa menampilkan visualisasi seperti ini, dan ini juga bisa kita ekspor hasilnya menjadi PDF, bisa kita simpan izin ke dalam PDF. Nah, ini riwayat transaksinya udah keluar, grafik keuangannya bisa kita simpan PDF. Seperti itu izin. Kita bisa simpan dengan nama misalnya pengeluaran. Ini saya simpan di desktop, saya save. Jadi ketika saya buka itu mohon izin sebentar izin, saya akan simpan di ruang lain, mungkin ini mungkin di ini pengeluarannya sudah bisa tampil izin sebagai dalam bentuk PDF izin. Jadi sekian tutor petunjuk izin. Halo? Baik. Ya, videonya tadi bisa diputar nggak, Mas? Coba, Mas. Oh ya, siap. Coba ya, mudah-mudahan keluar nih suaranya. Siap. Atau saya langsung putar Saya izin dari pindah ke YouTube-nya izin sebentar izin. saya pindah ke device satu lagi ya. Siap. Bentar izin. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. izin? Perkenalkan, Apakah nama terdengar? saya Kafid Ilham. Saya di sini mewakili grup A untuk menyelesaikan capstone project. Di sini saya akan mempresentasikan sumber audionya yang belum tepat nih pilihannya mungkin ya. hasil kerja Bentar izin. Belum masuk izin? Belum audio? ada, Mas. Dikirim aja deh linknya ke saya, Japri, boleh, Mas? Mas Fiali ya. Iya, boleh sebentar izin. Biar nanti saya coba lihat ya. Ya, mohon maaf tutor, mungkin ada. Bentar. Oke. Ya, sudah kami japri izin. Ya, untuk itunya apa, Mas? Poster sekarang sudah Oh dibuat ya, kah? baik, kami akan coba tampilkan posternya izin. Sebentar.
Mohon izin, apakah tampil eh, posternya izin? Bentar. Belum. Masih layar desktop nih. Oh, masih. Belum. Sebentar aja. Ini ada kendala di ini. Sebentar. Izin, apakah tampil? Izin, Tutar? Oh, bukan. Jadi yang saya maksud itu bukan bukan poster seperti ini. Teman-teman Siap. salah ini nih persepsi. Baca di caption ya, di panduan caption. Nanti saya kasih ini ya contohnya ya. Siap. Ini Jadi yang dimaksud poster itu bukan poster seperti ini. Posternya adalah poster hasil dari laporan akhirnya. Nah, nanti saya beri contoh, teman-teman tinggal buat ya, dirubah seperti itu. Oke, kemudian oh ini Mas Hafid ya, yang ini ya, siap. yang buat video ya. Iya, Mas Hafid yang bikin videonya. Oh iya, boleh. Oke, ini oke aman. Jadi yang untuk videonya sudah aman, tinggal yang posternya. Nanti posternya saya kasih. Nah ini harusnya dijadikan satu ini, dijadikan satu poster, bukan banyak poster seperti ini ya. Oh, siap. Berarti Nah kemudian masukannya teman-teman. Ya nanti saya berikan contoh ya. siap. Intinya gitu ya untuk poster. Jadi gini, kemarin kan saya sudah kirimkan juga laporan kemajuan yang ada komentarnya. Di situ kan ada, sudah baca ya? Siap. Oke. Jadi di situ kan saya beri beberapa masukan. Utamanya nih yang saya garis bawahi adalah di metode. Tadi kan metode sudah teman-teman sudah bikin diagram alir sebenarnya ya, bagaimana proses si aplikasi ini berjalan. Cuman kan tidak cukup dengan itu saja. Teman-teman di metode harus menjelaskan juga bagaimana apa namanya si metode dari penelitian ini, misalnya menggunakan studi literatur ataukah wawancara atau apa, teman-teman harus jelaskan terkait dengan metode penelitiannya. Kemudian yang kedua, teman-teman kan sudah belajar analisis dan perancangan sistem, sudah belajar juga bagaimana basis data, sudah belajar juga rekayasa perangkat lunak. Nah, di situ teman-teman di dalam metode yang ada di laporan akhir capstone project harus menjelaskan tentang bagaimana metode pengembangan sistemnya. Apakah dengan metode waterfall, ataukah dengan metode agile misalnya, atau extreme programming. Silakan dijabarkan di situ ya. Nah, di dalam metode pengembangan sistem tentunya nanti ketemu tuh bagaimana IRD dari sistemnya, bagaimana misalnya menggunakan UML ya. Di dalam UML-nya ada yang namanya activity diagramnya bagaimana, use case diagramnya seperti apa, itu digambarkan semua di situ sehingga lebih rinci. Sampai nanti terakhir teman-teman pada saat proses pengujian, misalnya teman-teman menggunakan pengujian testing expert atau black box system misalnya. Nah, di situ juga proses pengujiannya harus dijabarkan dengan tabel-tabel atau gambar-gambar yang ada. Jadi bukan hanya teman-teman bicara teori sama alur seperti itu aja. Ya, jadi ini kan masih ada kesempatan sampai hari Minggu. Nah, tolong dimaksimalkan. Ini kan video sudah jadi, poster tinggal direvisi, ya tinggal di laporan akhir. Tadi presentasi sudah ya. Jadi poin akhirnya ada 4 teman-teman. Laporan akhir oke, kemudian video oke, presentasi sudah oke, tinggal 2 nih PR-nya nih, poster ya sama laporan akhir. Jadi laporan akhir silakan diperbaiki nanti sesuai dengan arahan saya. Gitu ya. Nah, di laporan akhir itu juga nanti silakan ditaruh source code dan screenshot yang ada di aplikasinya. Oh, ini screenshot untuk halaman home, ini untuk halaman ini semuanya ditaruh. Sama di situ juga ditaruh rekaman video ini, linknya. Kemudian link video yang tadi yang di YouTube ya, penjelasan penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, halaman terakhir adalah poster yang sudah diperbaiki nanti, yang disempurnakan. Jadi semuanya terekap tuh di laporan akhir, gitu ya.
Nah, waktunya sampai hari Minggu, mudah-mudahan terkejar gitu ya. Masih ada kurang lebih 4 hari, teman-teman bisa menyempurnakan atau memaksimalkan agar nilainya juga maksimal. Apabila di tengah jalan nanti ada pertanyaan, Pak, ini seperti ini boleh nggak? Nanti silakan japri saya. Nanti setelah itu saya akan jawab gitu ya. Saya akan arahkan, oh yang benar seperti ini, yang benar seperti ini, yang benar seperti itu ya. Kalau untuk aplikasi tidak ada masalah, tidak ada komentar, sudah berjalan, sudah alhamdulillah bagus. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Eh, izin tutor, jadi Iya, video itu kita masukkan di laporan akhirnya, izin sama poster juga kita masukin juga di laporan akhir di laporan. iya, betul, betul. Kalau video bentuknya link, ya video rekaman presentasi dengan video yang tadi YouTube bentuknya link. Tapi kalau poster langsung gambarnya saja ditaruh situ ya. Oh, siap. Baik, ada lagi? Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan masalah misalnya mungkin di sini kan yang banyak berperan untuk aplikasikan ini Mas Hairul. Jadi Mas Hairul yang menginisiasi untuk menggunakan aplikasi yang mungkin sedikit banyak sudah pernah dia coba seperti itu. Jadi tadi kan tutor udah bilang untuk pembuatannya itu seperti apa? Apakah menggunakan apa? Water metodenya apa tadi? Terutama di metode waterfall. Waterfall kan berarti kita mulai dari menganalisis dulu dari awal, jadi mengalir seperti air terjun, atau kita lebih ke prototype. Tapi menurut saya, izin tutor, kita ini lebih ke prototype. Jadi kita memang pernah uji cobakan ini, terus kita implementasikan ke sistem kita ini. Jadi lebih ke, kalau menurut saya lebih ke prototype dibandingkan ke waterfall, izin. Ya silakan saja, nggak apa-apa. Tapi semua yang tadi dijelaskan gitu harus terdokumentasi di dalam laporan akhir di bagian metode ya, bab 3 khususnya. Nah, semua diagram-diagramnya, mau itu metode apapun ya, prototype, extreme, agile gitu ya, waterfall, semuanya kan ada aturannya gitu ya. Nah, dibuka lagi BMP-nya, bagaimana aturannya, misalnya terkait dengan gambar-gambarnya, gambar diagramnya, semuanya dilengkapi di bab 3 agar nilainya juga semakin maksimal. Gitu ya. Siap. Terima kasih, Saudara. Mungkin Sip. teman-teman ada yang mau nambahin, Jin? Ada? Halo? Aman? Halo? Mas Cukup kalau Dwi? dari saya. Cukup Cukup, Mas. kalau dari saya. Cukup ya? Cukup. Oke, aman ya. Tinggal Mas dilengkapi, masih ada Hmm, Udah? udah. cukup. Oke, masih ada waktu 4 hari ya teman-teman ya. Silakan dimaksimalkan. Siap. Kemudian yang tadi saya arahkan nanti saya kirim contoh posternya. Silakan teman-teman create seperti itu ya. Nanti tinggal dilengkapi di laporan akhir. Semangat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga waktu presentasi kita mundur ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih tutor atas sarannya. Mohon izin Ya, terima jika nanti kami bertanya, Japri, izin mohon Silakan. dibantu, izin. Ya, Siap. sip. Saya izin pamit ya. Siap, izin. Terima kasih. Siap.